Hadirin yang saya hormati, tahun 2003 Aceh masih dilanda konflik. Dalam suasana itu saya mengikuti pemilihan legislatif DPR RI dari Partai Demokrat untuk pertama kalinya. Saat turun ke Aceh Barat, saya bertemu Letnan 2 Infanteri Agus Harimurti Yudhoyono, juga untuk pertama kali. Kami pun berjabat tangan, sosoknya terkesan kaku dan tidak pandai basa-basi. Saya pikir mungkin karena tentara, pembawaannya seperti itu. Tapi mungkin juga kami terbawa situasi konflik. Maklum, AHY seorang tentara dan saya orang Aceh. 2 tahun kemudian, alhamdulillah perdamaian Aceh terwujud. Pasukan TNI ditarik kembali ke home base-nya. Sejak itu saya tidak pernah bertemu ke AHY. Kalaupun ke Cikeas, saya tidak berinteraksi. Apalagi saya tahu Pak SBY sangat disiplin. Kalau ada diskusi politik, beliau meminta AHY untuk keluar ruangan. Kata Pak SBY, TNI aktif dilarang ikut-ikutan bicara politik. Karena itu, jangankan masyarakat, saya juga ikut terkejut ketika Mas AHY memutuskan untuk pensiun dini. Kamis 22 September 2016, AHY masih ada di Australia untuk mengikuti latihan militer. Keesokannya, AHY mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta dan saya berpikir ini tentara nekat. Selama pilkada tersebut, saya mengenal sosok AHY lebih dekat. Ternyata pembelajar cepat dan gigih dalam berjuang. Ia juga santun dan beretika. Pasca quick count putaran pertama, AHY berpidato menerima kekalahannya. Lalu ia mengucapkan selamat kepada Mas Anies dan Pak Ahok ketika itu. Kemudian sebelum menghadiri pelantikan Mas Anies sebagai Gubernur DKI, beberapa hari sebelumnya AHY mengunjungi Pak Ahok di Rutan Kelapa II. Perilaku satria seperti ini jarang sekali saya jumpai karena biasanya kita tidak mudah untuk menerima kekalahan. Kami belakangan menyadari bahwa ternyata AHY berjuang bukan hanya untuk dirinya. Ia merintis jalan untuk anak-anak muda yang kerap disepelekan. Saya kutip dari buku Merayakan Demokrasi Tanpa Polarisasi, Indonesia saat ini membutuhkan politik harapan, bukan politik ketakutan. Muda adalah kekuatan. Keberanian pemikiran dan tindakan generasi muda memberikan harapan pada bangsa serta mampu mengubah jalannya sejarah. Pasca pilkada, AHY memimpin Yudhoyono Institute dan AHY Foundation. Saya menyaksikan bagaimana ia keliling Nusantara, keluar masuk kampus, dan intens bertemu masyarakat. AHY telah menempuh lebih dari 300.000 kilometer, ini setara 15 kali bolak-balik dari Jakarta New York. Seluruh provinsi dan lebih dari 300 kabupaten kota sudah dikunjungi. Tak jarang AHY menempuh risiko dengan naik pesawat baling-baling dan perahu kecil bahkan dalam cuaca yang sangat buruk. Di struktur partai, AHY tidak diberi karpet merah. Ia diuji dengan jabatan non-struktural di Komando Satuan Tugas Bersama atau Kogasma. Saya diminta untuk menjadi salah satu wakilnya. Tugasnya memenangkan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Energinya luar biasa. Salah satu contoh, bagaimana dalam 7 hari ia keliling 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Jelas kami pun yang mengikutinya ngos-ngosan. Pernah suatu saat kami keliling Jawa Tengah, di mana di hari itu saja kami berkegiatan di 3 kabupaten dan sekitar pukul 10 malam rombongan tiba di hotel. Saya tengah menurunkan barang-barang bawaan dari bis. Saya melihat AHY keluar hotel, sudah dengan berbaju olahraga lengkap. Wajahnya penuh antusias dan semangat.
bersiap untuk jogging malam. Nah, spontan sambil saya, kalau Mas Dino tadi memberikan juga sesuatu kita harus beritahu lebih awal, otomatis saya juga langsung menyampaikan, Mas Ahe ini kan tentara. Kalau saya tes paskibra aja meninggal, pingsan. Jadi nggak mungkin saya mengikuti Mas Ahe malam-malam jogging malam begitu. Jadi memang saya izin, Mas, saya tidak bisa mendampingi karena kalau saya mendampingi tentu saya akan segera pingsan. Jadi tidak semua yang mendampingi harus sama stamina fisiknya, saya pikir. Dan ini harus disampaikan lebih awal, Pak Sekjen. Ini Pak Rame juga, Pak Sekjen yang hadir di sini. Kadang-kadang ekspektasi pemimpin lebih dari kemampuan kita juga. Selaku Komandan Kogasma, ia memberi warna baru dalam kultur politik. AHY mendirikan Akademi Demokrat, sekolah kader, patriot, dan pejuang. Ia yakin untuk mencapai suatu kemenangan harus didukung oleh SDM yang unggul, karena pada akhirnya kita tidak bisa bekerja sendirian. Seperti tertulis dalam buku yang berjudul Bersama Kita Kuat, Bersatu Kita Bangkit. Indonesia tidak membutuhkan Superman, tetapi super team, tulisnya. Capaian Kogasma dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 melalui target. Usai pemilu, AHY diangkat menjadi salah satu wakil ketua umum. Setahun kemudian, secara aklamasi, AHY terpilih sebagai Ketua Umum pada Kongres kelima Partai Demokrat 15 Maret 2020 yang lalu. Nakhoda yang tangguh memang tidak dibentuk dari lautan yang tenang. Begitu juga AHY. Baru terpilih sebagai Ketua Umum, AHY harus menghadapi tantangan pandemi COVID-19. Langsung di hari pertamanya bekerja, ia menyusun rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan perang semesta melawan pandemi. Saat itu ia belum memiliki struktur kepengurusan. Akibat COVID, ruang gerak sangat terbatas. Barulah pada April 2020, 1 bulan kemudian, kepengurusan pusat terbentuk, di mana rata-rata pengurus berumur 42 tahun dengan rentang usia 22 hingga 60 tahun. Saya diminta kembali membantu AHY, kali ini saya diberi amanah sebagai Sekretaris Jenderal. AHY menginisiasi dan memimpin langsung program partai untuk meringankan masyarakat di saat pandemi. Seperti Gerakan Nasional Partai Demokrat Lawan Corona, Peduli dan Berbagi, Bantu UMKM, Wi-Fi gratis untuk pendidikan, dan sebagainya. Secara swadaya, kader Demokrat berhasil mengumpulkan bantuan lebih dari 200 miliar rupiah untuk rakyat. Prioritasnya membantu kesehatan rakyat. Ekonomi bisa dipulihkan, manusia mati tidak bisa dihidupkan, begitu ungkap AHY. Selain membantu mengatasi COVID, AHY juga terlibat dalam 270 pilkada, baik menentukan calon kepala daerah maupun ikut dalam kampanye. Akhir 2020, Demokrat menang di 119 pilkada, 64 diantaranya adalah kader Demokrat. Sejak awal kepemimpinan AHY juga memimpin silaturahmi 360, 360 derajat. Ia mendatangi berbagai elemen bangsa untuk lebih mengenal, bertukar pikiran dan berbagi pandangan. Namun, tiba-tiba ombak besar datang. Gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat melalui KLB ilegal Deli Serdang. Tepatnya 5 Maret 2021 di Sibolangit. Saat itu dengan tenang AHY merapatkan barisan dan melakukan konsolidasi, baik dengan seluruh pimpinan partai di daerah maupun para kader. Alhasil pada 31 Maret 2021 Menkumham menolak mengesahkan kepengurusan versi KLB ilegal tersebut. Tapi para pengganggu ini tidak berhenti. Mereka melakukan gugatan di pengadilan. Namun 19 kali digugat, 19 kali pula Demokrat menang. Termasuk gugatan peninjauan kembali yang hari ini alhamdulillah telah ditolak oleh Mahkamah Agung.
Semua ini tentu berkat soliditas dan militansi kader di bawah kepemimpinan AHY serta dukungan para pemimpin, dukungan rakyat, dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah kepemimpinan AHY juga mampu membawa Demokrat menjadi partai yang terbuka dan informatif. Beberapa penghargaan pun diraih dari Komisi Informasi Pusat. 3 tahun berturut-turut Demokrat menjadi partai politik paling informatif. Pada kurun waktu 2021 hingga 2023, AHY juga memimpin langsung proses musyawarah daerah dan cabang untuk mencari ketua-ketua DPD dan ketua-ketua DPC terbaik dari Partai Demokrat. Alhamdulillah pemilihan dan penetapannya 100% tuntas pada Mei 2023 yang lalu. 60% kepengurusannya di setiap tingkatan diisi generasi muda usia 17 hingga 40 tahun. Komposisi ini adalah representasi masyarakat Indonesia yang saat ini didominasi usia di bawah 40 tahun. Begitulah transformasi seorang AHY dari seorang perwira menjadi calon gubernur, lalu menjadi tokoh muda dan politisi. Saya melihat dan mengikuti langsung bagaimana proses itu terjadi. Banyak sekali perubahan dari awalnya yang terkesan kaku sampai seperti saat ini menjadi lebih dinamis, luas dalam bergaul. Namun satu hal yang tidak pernah hilang, yaitu keteguhan pada nilai dan prinsip, serta karakter diri yang pantang menyerah. Bagi saya, AHY adalah seorang tokoh yang berani dan tanpa beban masa lalu, seorang yang selalu optimis dalam menghadapi tantangan dan rintangan. AHY adalah aset bangsa, ia mewakili zamannya, mewakili lebih dari 60% demografi bangsa kita. Saya meyakini bahwa proses transformasi AHY masih akan terus berlanjut. Dream big, work hard, never give up. Terima kasih.